minasan, kembali lagi di channel Wibu Akut. Ingat, akut pakai D bukan pakai T. Mari kita lanjutkan alur cerita Attack on Titan. Setelah kemarin kita diperlihatkan female Titan yang menghabisi para pasukan Survey Corps, ada hal menakjubkan apalagi yang akan disajikan kali ini. Oke, daripada kita berlama-lama mending kita langsung masuk aja ke alur cerita Attack on Titan part keempat. Female Titan sudah berhasil dijebak. Sementara Eren dan Regu Levi sudah pergi jauh. Mereka berdiskusi tentang rencana Komandan Erwin yang ingin menangkap hidup-hidup female Titan. Bahkan Regu Levi tak ada yang mengetahui soal rencana tersebut. Padahal Regu Levi bisa dibilang orang-orang yang bisa dipercaya. Berarti hanya ada satu kemungkinan kenapa Komandan Erwin tak menceritakan rencananya ke semua anak buahnya. Kemungkinan ada mata-mata di antara pasukan Survey Corps. Di sini jadi jelas soalnya aneh female Titan tiba-tiba muncul dan ujuk-ujuk nyari Eren. Terus dia tahu jelas di mana lokasi Eren berada. Berarti memang benar ada mata-mata di antara pasukan Survey Corps. Armin kembali lagi menunjukkan kecerdasannya. Mungkin di saat ini banyak yang menganggap Komandan Erwin salah mengambil keputusan. Tetapi menurut Armin berbeda. Armin beranggapan bahwa Komandan Erwin adalah sosok yang membawa perubahan. Buktinya dia rela mengorbankan rekan-rekannya. Dia adalah sosok yang sudah membuang kemanusiaannya demi melawan para Titan. Karena siapapun yang tak mengorbankan apapun, tidak akan bisa merubah apapun. Sementara itu Levi dan Mike berusaha memotong tengkuk female Titan. Namun gagal karena female Titan mengeraskan tangan yang menutupi tengkuknya. Karena gagal memotong female Titan, Levi sedikit bercengkrama dengan female Titan dengan santai. Levi berdiri di kepala female Titan sambil berbicara dengan logatnya yang khas itu. Maksudnya nada bicaranya seperti sedang mengancam. Seperti biasa hal tak terduga terjadi, female Titan berteriak sangat kencang. Teriakan itu bahkan sampai terdengar di luar hutan. Rupa-rupanya teriakan female Titan memanggil semua Titan untuk mengarah ke dirinya. Saya kira para Titan yang datang akan membantu female Titan gitu. Namun ternyata para Titan itu memakan female Titan. Terlihat seperti ikan lele berebut pelet. Melihat hal tersebut Erwin menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur. Namun rasanya tidak mungkin rencana Erwin hanya sampai di sini saja. Setelah sinyal ditembakkan para pasukan yang ada bersiap untuk mundur. Regu Levi sudah mundur bersama dengan Eren. Mereka berencana bertemu dengan Levi. Namun sepertinya akan ada hal tak terduga akan terjadi lagi. Benar saja Erwin ini baru saya bilang rencananya belum selesai. Ternyata memang belum selesai sepenuhnya. Erwin mengira bahwa sosok manusia di dalam tubuh female Titan adalah seseorang yang bisa bergerak setelah berubah menjadi Titan. Mungkin saja dia sedang menyamar menggunakan manuver gear dan berencana menyerang dari dalam pasukan. Benar saja di dekat Regu Levi ada sosok yang menggunakan manuver gear lalu melibas salah satu anak buah Levi sampai tewas. Eren nampak syok melihat seniornya dibegal tepat di hadapannya. Regu Levi berusaha untuk melindungi Eren. Namun sosok itu dengan santai berubah lagi menjadi Titan. Ya, dugaan Erwin benar lagi, sosok yang berusaha menyerang Eren adalah female Titan. Eren sudah niat berubah menjadi Titan namun disuruh berhenti oleh para seniornya. Karena para Regu Levi yang akan menghadapi female Titan. Benar-benar tangkas sekali, para anak buah Levi bisa dengan mudah membutakan female Titan. Namun female Titan sangat waspada. Dia menutupi tengkuknya. Tetapi para Regu Levi tak habis akal. Mereka mencincang lengan female Titan supaya tak bisa menutupi tengkuknya lagi. Namun ternyata female Titan belum kalah. Dengan mudahnya female Titan menghabisi para Regu Levi dengan sangat sadis. Eren pun melihat hal yang mengerikan tersebut. Dia membulatkan tekad untuk membunuh female Titan. Lalu Eren berubah menjadi Titan dan langsung bertarung dengan female Titan. Sementara itu Levi segera pergi ke tempat Eren. Di sini Levi melihat semua mayat anak buahnya dengan jelas. Levi sepertinya bakal ngamuk di sini. Soalnya bayangin aja anak buah kalian mati dengan cara yang tragis begitu. Wah, belum tahu kekuatan Levi nih female Titan. Di tempat lain Eren masih asik beradu tonjokan. Namun dalam benaknya Eren sangat menyesal karena tidak berubah dari awal. Tetapi female Titan sudah pulih, terlihat kemampuannya masih di atas Eren. Di sini Eren hanya terlihat mengamuk dan buang-buang tenaga saja. Berbeda dengan female Titan yang bertarung secara efisien.
Bahkan mungkin female Titan belum mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Baru ngomongkan Eren, kepalanya sudah ditendang sampai lepas sama female Titan. Bahkan pohon yang berada di sekitar Eren ikut terkena imbasnya. Setelah itu female Titan mengoyak tengkuk Titan Eren. Kemudian Mikasa datang dan melihat Eren dilahap oleh female Titan. Seperti biasa Mikasa langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Mikasa mencincang sedikit-sedikit female Titan. Tetapi saat mencincang tengkuknya, kembali lagi female Titan mengeraskan tangannya untuk melindungi tengkuknya. Mikasa yang kesal mencoba menghabisi female Titan namun dihentikan oleh Levi. Buat yang belum tahu, Mikasa dan Levi ini marganya sama. Mereka berdua sama-sama bermarga Ackerman. Ini cukup menjelaskan kenapa Mikasa hampir sekuat Levi. Yang beda saat ini hanya pengalaman bertarung saja. Kembali ke cerita. Levi menyuruh Mikasa mengalihkan perhatian female Titan. Sementara itu Levi dari atas sedikit mengatur posisi pedang yang ia gunakan. Lalu dalam hitungan detik Levi sudah mencincang tangan female Titan dan langsung membutakan matanya. Itu terjadi dalam hitungan detik saja. Benar-benar gila Levi ini. Namun Levi ternyata belum selesai melibas female Titan. Levi menunjukkan kekuatannya sebagai prajurit terkuat Survey Corps. Namun Mikasa yang ceroboh malah asal menyerang saja. Hampir saja Mikasa ditepak sama female Titan. Namun Levi berusaha menyelamatkannya, akan tetapi itu membuatnya menjadi cedera karena salah mendaratkan kaki. Levi memang cedera tetapi dia dengan tenang menebas mulut female Titan dan mengeluarkan Eren. Lalu Levi dan Mikasa mundur untuk mengamankan Eren. Para pasukan Survey Corps kembali mundur ke dalam dinding. Sebelum itu mereka mengumpulkan mayat rekan-rekan yang masih bisa dibawa pulang. Rencana kali ini Survey Corps gagal lagi dan kali ini juga memakan banyak korban jiwa. Sesampainya dalam dinding seperti biasa para warga bukan menyemangati Survey Corps tapi malah mencemooh mereka. Eren mendengar semua cemoohan itu mencoba untuk marah. Namun dia melihat dua anak kecil yang terlihat dulu mirip dengan dia. Anak tersebut kelihatannya sangat mengagumi Survey Corps sama seperti Eren dulu. Eren langsung kembali diam. Wajah para pasukan Survey Corps pada suram semua. Ya jelas saja mereka melihat rekan-rekannya harus mati dengan tragis. Di sini ada adegan paling nyesek menurut saya. Di mana Levi disapa oleh orang tua dari salah satu anak buahnya. Melihat wajah Levi mendengar ocehan orang tua anak buahnya itu sangat menunjukkan penyesalan. Tetapi belum seberapa dibandingkan Komandan Erwin. Dia dihujat sama netizen yang budiman. Tetapi masih tetap kuat hatinya. Eren hanya bisa menahan tangisnya. Akibat kegagalan ini Erwin harus menyerahkan Eren ke pengadilan. Beberapa hari setelah misi Survey Corps gagal, Eren harus dibawa ke dinding Sina. Di sini ada Annie yang masuk ke pasukan military police. Annie dan regunya akan mengawal Eren menuju ibu kota. Pasukan military police itu orangnya terlalu santai. Bahkan saat dapat misi, mereka hanya menyuruh prajurit pemula untuk menjalankan misi tersebut. Tak lama setelah itu arak-arakan Eren sudah masuk ke dinding Sina. Annie menjalankan tugasnya dengan baik. Namun ada sosok yang memanggil Annie. Rupa-rupanya sosok itu adalah Armin. Armin meminta tolong Annie untuk membantu Eren supaya bisa kabur. Namun Annie menolaknya karena terlalu berisiko. Tetapi Armin memohon dengan sangat ke Annie supaya membantunya. Annie akhirnya luluh juga dan mengiyakan permintaan Armin. Annie langsung mengawal Mikasa, Eren dan Armin. Namun di sini kayak ada yang aneh saya lihat. Seperti sedang berada di dalam rencana seseorang. Ya udah lanjut aja dulu. Armin, Eren dan Mikasa masuk ke dalam jalan bawah tanah. Tetapi Annie tak masuk ke dalam. Alasannya si takut tempat gelap dan sempit. Annie sepertinya menyadari sesuatu. Dirinya sudah dikepung oleh Survey Corps tapi alasannya apa ya? Rupa-rupanya Armin sudah lama menaruh curiga ke Annie. Annie kemungkinan adalah seorang pengkhianat. Benar saja Annie berniat berubah menjadi Titan. Namun Annie berhasil dihentikan. Tetapi Annie sudah menyiapkan cincin yang ada jarumnya. Lalu langsung berubah menjadi Titan. Saya belum tahu Annie ini berubah jadi Titan apa. Kita lanjut aja dulu ya. Ternyata Annie berubah menjadi female Titan. Jadi selama ini Annie adalah pengkhianat. Sungguh sangat tak terduga Annie yang dikenal sebagai prajurit kuat ternyata adalah seorang pengkhianat. Sebelum itu ada sedikit kilas balik. Diperlihatkan Levi dan Eren sedang ngobrol di kastil markas mereka yang kini sudah sepi.
Karena semua anak buah Levi harus terbunuh oleh female Titan. Lalu tak lama Komandan Erwin datang. Namun dia tak sendiri. Ada Jan, Mikasa dan Armin. Erwin datang karena ingin memberitahu siapa identitas female Titan dan bertujuan menangkapnya. Rupa-rupanya Armin lah yang menduga bahwa Annie adalah female Titan. Emang tidak bisa diragukan, otak Armin memang cerdas. Kilas balik berakhir. Annie yang berubah menjadi female Titan langsung berusaha menangkap Eren. Tapi untungnya Eren, Armin dan Mikasa berada di jalan bawah tanah. Annie jadi kesusahan menangkap Eren. Kemudian Eren berniat berubah menjadi Titan namun gagal. Mikasa menyadari bahwa Eren ragu untuk melawan Annie. Karena Eren gagal berubah, Armin langsung menyusun rencana untuk memancing Annie. Tetapi Eren malah diinjak oleh Annie. Eren mengalami luka yang cukup fatal. Mikasa tak tinggal diam saja. Dia berusaha mengalihkan Annie supaya tak menangkap Eren. Sementara itu di tempat Komandan Erwin. Baru saja Erwin ingin bergabung dengan pasukannya, military police malah menuduhnya melakukan pemberontakan kepada kerajaan. Berbeda dengan survei Corps yang jika melihat Titan langsung beraksi. Tapi berbeda dengan military police, ada Titan muncul malah celingak-celinguk. Jan yang melihat itu jadi berkomentar agak pedas. Mikasa masih terus berduel dengan Annie. Mikasa dengan santainya melibas kaki Annie supaya jatuh. Sementara itu Jan datang ke tempat Armin. Armin menjelaskan bahwa Eren tak bisa berubah menjadi Titan karena ada keraguan. Jan yang kesal langsung mencoba menyulut emosi Eren. Namun masih belum berhasil. Sekarang giliran Armin yang menyulut emosi Eren. Kemudian Armin dan Jan pergi untuk memancing Annie. Ternyata Annie dipancing masuk jebakan lagi. Yang menjebak Annie adalah Hanji. Namun jebakannya masih belum cukup untuk menghentikan Annie. Sementara itu Eren sedang merenung sambil mengingat masa lalunya. Tentang ibunya. Tentang senior-seniornya yang dibantai Annie. Eren langsung menemukan tekadnya kembali. Karena Eren lagi terluka, dia langsung berubah menjadi Titan. Eren langsung berlari dan memukul Annie dengan telak. Akhirnya Eren sudah tak ragu lagi untuk menghajar Annie. Eren main kejar-kejaran dengan Annie. Para penduduk Sina yang tak pernah melihat Titan menjadi ketakutan. Duel Eren melawan Annie dimulai. Eren memang kuat, namun apa kuat saja cukup untuk melawan Annie yang memiliki ilmu bela diri yang hebat. Ketua military police mendapat laporan kalau ada Titan yang bertarung. Ketua itu malah makin mencurigai Erwin. Namun Komandan Erwin tak mengelak bahwa semua ini memang rencananya. Komandan Erwin mengambil resiko yang cukup besar. Namun ini demi kemenangan umat manusia. Ketua military police malah menangkap Komandan Erwin. Namun Erwin tidak masalah. Asal ketua itu mau mengambil alih komandonya dan jangan membiarkan female Titan lolos. Tetapi ketua itu malah seperti tak mampu. Akhirnya ketua military police bisa mengerti niat dari Komandan Erwin. Sementara itu Eren masih sibuk bertarung dengan Annie. Namun Eren kalah telak oleh Annie. Di dalam tubuh Titan Eren bergumam tentang tekadnya dulu waktu kecil. Dia ingin menghabisi seluruh Titan sampai tak tersisa. Lalu entah muncul dari mana kekuatan Eren ini. Tubuh Titannya seperti berapi-api. Apa jangan-jangan ini kekuatan tersembunyi Titan Eren? Eren langsung mengejar Annie dengan cepat. Wajah Titan Annie diremas sampai hancur. Sungguh kekuatan yang cukup gila menurut saya. Karena merasa kalah, Annie mencoba kabur dengan cara memanjat dinding. Namun Mikasa tak tinggal diam saja. Dia meluncur ke dinding dengan kecepatan tinggi. Lalu memotong tangan Titan Annie. Mikasa kemudian berdiri di wajah Titan Annie. Lalu berkata, "Jatuhlah Annie." Annie langsung jatuh dengan ekspresi putus asa. Tak lama setelah jatuh, Annie langsung diserang oleh Eren. Eren langsung mencabik-cabik Titan Annie. Eren sudah kalap tingkat tinggi, secara tak sadar ingin memakan Annie. Tetapi Eren sejenak berhenti. Lalu tiba-tiba muncul cahaya dari Titan Annie. Titan Eren dan Titan Annie seakan menyatu. Eren mencoba keluar namun tak bisa. Di saat genting Levi muncul dan langsung mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya. Rupa-rupanya Annie mengkristalkan dirinya dengan kemampuan pengerasan Titannya. Entah kenapa setelah semua ini saya rasa jadi sia-sia perjuangan selama ini. Namun Komandan Erwin memiliki pandangan lain. Cara berpikir Komandan Erwin memang tak bisa dipahami kebanyakan orang. Komandan Erwin berencana menangkap seluruh manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Kali ini giliran umat manusia yang akan menyerang.
Tetapi sepertinya itu akan memakan banyak waktu dan pengorbanan. Alur cerita Attack on Titan ditutup dengan sebuah fakta mengejutkan. Kalian ingat Ani memanjat tembok sebelumnya kan? Dari retakan di tembok yang Ani buat ternyata di dalamnya ada Titan. Wah, semakin menarik saja nih Attack on Titan. Oke minasan, sampai di sini dulu ya. Alur cerita Attack on Titan. Di part keempat ini banyak hal yang mengejutkan. Mohon maaf jika masih ada salah dan kekurangan. Jangan lupa untuk like, dan jangan lupa juga untuk subscribe, supaya saya bisa semakin berkembang dan bisa menyajikan konten-konten yang lebih bisa dinikmati. Oh iya, sebelum ke season 2, saya akan bikin alur cerita Attack on Titan yang OVA-nya. Mungkin yang saya ambil kisah masa lalu Levi. Mohon ditunggu ya. Oke, sampai jumpa lagi di next alur cerita. Bye-bye.